banyak tumbuhan yang bermanfaat di sekitar kita. Di pedesaan masih banyak dijumpai dan relatif masyarakat saat ini, banyak yang tidak mengetahui kegunaannya. Dan dianggap gulma sebagai yang harus dibasmi, dibuang begitu saja, padahal kaya manfaat dan bernilai jual tinggi. Salah satunya adalah tanaman karsen atau talok. Mungkin tidak asing dengan pohon ini. Nama lokal pohon ini adalah kersen, seri, ceri, talok, atau kerukup siam, sedangkan nama ilmiahnya adalah Muntingia calabura. Secara lokal disebut kersen, atau kersem adalah sejenis pohon sekaligus buahnya yang kecil dan manis. Berwarna merah cerah. Di beberapa daerah, seperti di Jakarta, buah ini juga dinamai ceri, sedangkan untuk ceri dari genus Prunus, lihat ceri. Dalam bahasa Madura, buah ini disebut kersen baleci. Nama-nama lainnya di beberapa negara adalah Datiles, Aratiles, Manzanatus Filipina, Emate Sam Vietnam, Kum Soms, Tekap Laos, Tahop Farang Thailand, Krakow, Barang, Kamboya, dan Kerukup Siam Malaysia. Juga dikenal sebagai Copland Blanco, Cacanicua, Nigua, Niguito, bahasa Spanyol, Jamaican Cherry, Panama Berry, dan Singapore Cherry Inggris. Orang Belanda dulu menyebutnya Japanse Kers Cherry Jepang, yang lalu dari sini diambil menjadi kersen dalam bahasa Indonesia, atau ada yang menyebutnya cherry. Tumbuhan ini berasal dari suku Muntingiaceae yang hanya memiliki satu spesies yang valid. Kersen merupakan tumbuhan perdu atau pohon, tinggi sampai 12 meter. Meski umumnya hanya sekitar 3-6 meter saja, hijau abadi dan terus-menerus berbunga dan berbuah sepanjang tahun. Cabang-cabang mendatar, menggantung di ujungnya, membentuk naungan yang rindang. Ranting-ranting berambut halus bercampur dengan rambut kelenjar. Demikian pula daunnya. Daun-daun terletak mendatar, berseling. Helaian daun tidak simetris, bundar telur lanset, tepinya bergerigi dan berujung runcing, 1-4 x 4-14 cm. Sisi bawah berambut kelabu rapat, bertangkai pendek. Daun penumpu yang sebelah meruncing bentuk benang, berukuran 0,5 cm, agak lama lalu mengering dan rontok. Sementara sebelah lagi, rudimenter. Bunga kersen muncul di antara dedaunan, bunga dalam berkas, berisi 1-3 kuntum, terletak di ketiak agak di sebelah atas tumbuhnya daun, bertangkai panjang, berkelamin 2 dan berbilangan 5, kelopak berbagi dalam, taju meruncing bentuk benang, berambut halus, mahkota bertepi rata, bundar telur terbalik, putih tipis, gundul, berdiameter 1 cm. Benang sari berjumlah banyak, 10 sampai lebih dari 100 helai. Bunga yang mekar menonjol keluar, ke atas helai-helai daun, namun setelah menjadi buah menggantung ke bawah, tersembunyi di bawah helai daun. Umumnya hanya 1-2 bunga yang menjadi buah dalam tiap berkasnya. Buah buni bertangkai panjang, bulat hampir sempurna, diameter 1-1,5 cm, hijau kuning, dan akhirnya merah. Apabila masak, bermahkota sisa tangkai putik yang tidak rontok serupa bintang hitam bersudut 5, berisi beberapa ribu biji yang kecil-kecil, halus, putih kekuningan, terbenam dalam daging dan sari buah yang manis sekali. Buah kersen disukai terutama oleh anak-anak, burung dan codot. Anak-anak sekolah sering memanjat pohonnya, meninggalkan bikas-bikas berupa ranting yang berpatahan dan kulit batang yang terkelupas. Buah ini juga dapat dijadikan selai. Di Meksiko, buah kersen dijual di pasar. Pohon kersen di Indonesia mudah dijumpai. Biasanya pohon ini dijadikan tempat teduh bagi tukang becak di Indonesia sambil minum dan makan camilan. Kayu kersen lunak dan mudah kering, sangat berguna sebagai kayu bakar. Kulit kayunya yang mudah dikupas, digunakan sebagai bahan tali dan kain pembalut. Daunnya dapat dijadikan semacam teh. Burung-burung pemakan buah, seperti kelompok merbah dan burung cabai, sering mengunjungi pohon ini di waktu siang untuk memakan buah atau sari buahnya yang manis. Di waktu hari gelap,
berganti aneka jenis kelelawar pemakan buah yang datang dengan tujuan yang sama. Biji kersen tidak tercerna oleh burung dan codot. Karena itu, kedua kelompok hewan ini sekaligus berfungsi sebagai pemencar bijinya. Pohon kersen khususnya berguna sebagai pohon peneduh di pinggir jalan. Pohon kecil ini awalnya sering tumbuh sebagai semai liar di tepi jalan, selokan, atau muncul di tengah retakan tembok lantai atau pagar, dan akhirnya tumbuh dengan cepat, biasanya dibiarkan saja, membesar sebagai pohon naungan. Sebab itulah pohon kersen acap kali ditemukan di wilayah perkotaan yang ramai dan padat, di tepi trotoar dan lahan parkir, di tepi sungai yang tidak terurus, atau di tempat-tempat yang biasa kering berkepanjangan. Karena sifat-sifat dan daya tahannya itu, kersen menjadi salah satu tumbuhan pionir yang paling banyak dijumpai di wilayah hunian manusia di daerah tropis. Berasal dari Amerika tropis Meksiko Selatan, Karibia, Amerika Tengah sampai ke Peru, dan Bolivia. Seri dibawa masuk ke Filipina pada akhir abad 19, dan lalu dengan cepat menyebar di seluruh wilayah tropis Asia Tenggara. Dalam setiap 100 gram bahan yang dapat dimakan dari buah kersen terkandung air 77,8 gram, protein 0,324 gram, lemak 1,56 gram, serat 4,6 gram, kalsium 124,6 mg, fosfor 84 mg, zat besi 1,18 mg, karotin 0,019 mg, vitamin B1, thiamin 0,065 mg, riboflavin 0,037 mg, niacin 0,554 mg, vitamin C ascorbic acid 80,5 mg. Pelbagai bagian dari kersen, pepagan, daun, bunga, dan buah mengandung aneka bahan aktif yang berkhasiat obat. Bunganya bersifat antispasmodik, meredakan kekejangan otot. Rebusan bunganya dipakai untuk mengatasi kram perut. Bunga dan daunnya juga bersifat antiseptik atau antibakteri dan digunakan untuk meringankan sakit kepala dan selesma. Khasiat yang lain adalah sebagai antioksidan, anti radang, antipiretik, analgesik, antipruritik, anti-ulcer, antifungal, insektisidal, dan banyak lagi sifat lainnya. Sekian ulasan singkat tentang pohon kersen, semoga bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang tanaman. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.